Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-11 untuk mata kuliah Matematika Dasar. Nah, di pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas tentang turunan atau biasa yang kita sebut derivatif ya. Derivatif itu turunan juga. Nah, sebenarnya materi turunan ini udah pernah kita pelajari ya di SMK ataupun di SMA, khususnya di Matematika Dasar. Jadi basically matematika dasar di perkuliahan di semester pertama itu mengulang apa yang ada di SMA begitu ya, mengulang gitu. Cuman ada beberapa teknik-teknik yang berbeda ya yang perlu teman-teman ketahui terkait daripada soal ataupun daripada rumus-rumus yang ada begitu. Oke, langsung aja ke table of content-nya. Itu kita akan membahas tentang pengertian daripada dasar turunan derivatif, kemudian rumus dasar turunan, dan cara menghitungnya, dan beberapa latihan soalnya. Oke. Ini ada rumus turunan yang saya sediakan. Jadi turunan itu sebenarnya apa sih ya? Oke. Jadi turunan itu adalah konsep di matematika. Biasanya turunan itu dipakai kalau kita ingin menentukan kelajuan ya, kelajuan atau percepatan dari suatu fungsi. Biasanya fungsi-fungsi yang ini nih biasanya dipakai untuk menentukan gradien atau secara garis besar garis yang menentukan suatu fungsi kuadrat gitu. Jadi kalau kita punya fungsi kuadrat itu sebenarnya dia punya garis linearnya gitu ya. Jadi turunan itu sebetulnya dilihat dari seberapa besar pangkatnya untuk kemudian kita coba sederhanakan lah fungsinya gitu. Kalau di dalam grafik itu biasanya fungsinya bisa yang aslinya polinomial itu bisa jadi fungsi kuadrat bisa jadi fungsi linear begitu. Jadi dia mainnya sebenarnya pangkat terbesarnya gitu. Oke. Nah, rumus daripada turunan fungsi itu ketika kita punya seperti ini ya, fungsinya itu x pangkat n ya. Nanti n itu sebuah angka ya, teman-teman ya. Turunan fungsi itu didefinisikan menggunakan f kayak gini ya, turunan 1 x ya. Nah, secara matematik pengerjaannya itu seperti menggunakan rumus seperti ini teman-teman ya, menggunakan limit juga nih teman-teman. Nah, nanti kita coba gunakan rumus ini ya. Nah, ibaratnya saya punya satu fungsi ya, dimana fungsinya fx sama dengan 3x min 2, x-nya itu adalah 3x dan n-nya itu 1. N itu kan tadi ya fx sama dengan x pangkat n. N itu pangkatnya kan 1. 3x ini kan sebenarnya nggak ada pangkatnya nih. Sebenarnya ada pangkat 1 di sini gitu. Jadi kita tulisnya n-nya adalah 1. Oke. Nah, sebelum itu karena yang kita perlukan adalah f dari x plus h ya, ini sebenarnya variabel aja yang nanti kita substitusikan di x di sini ya. Itu nanti jadinya seperti ini. Jadi x-nya itu diganti x plus h gitu. Jadi ini aja kita substitusikan ke sini. Yang aslinya f ini x-nya sendirian, sekarang x-nya ditambah h. Kecuali ditambah aja h-nya. Jadi jangan bingung ya. Nah, nanti kita coba perkalian, kita kalikan pelangi di sini 3 kali x 3 kali h ya. Jadinya 3x plus 3h min 2. Oke, untuk fungsi ini ya. Karena kita mengacu pada fungsi yang ini, itu makanya kita substitusikan untuk masing-masing fungsi yang dibutuhkan. Sini 3x plus 3h min 2 min 3x min 2. Oke, per h-nya itu mendekati 0 ya. Kenapa mendekati 0? Karena rumusnya memang mendekati 0 gitu ya. Terus kita coba kurangi ya, yang bisa dikurangi di sini kan 3x min 3x itu bisa kita coret min 2 min minus 2, jadi min 2 plus 2 itu jadinya 0. Jadi nanti suku daripada fungsinya itu hanya tinggal 3h per h. 3h per h hanya kita coret, ketemu fungsinya, fungsi turunannya itu adalah 3 gitu.